Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Februari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tiga soa dan unsur adat negeri Hatu desak Bupati Malteng segera berhentikan saniri negeri. Polemik pemerintahan adat di negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah kian memanas Selasa 3 Februari 2026. Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Hatu, Serly Marlisa, bersama tiga kepala SOA dan unsur adat setempat akhirnya angkat bicara, mendesak Bupati Maluku Tengah segera menindaklanjuti surat pemberhentian Badan Saniri Negeri Hatu yang telah diajukan sejak awal Januari 2026. Surat resmi pemberhentian Saniri Negeri tersebut diketahui telah dimasukkan pada 7 Januari 2026 dengan tembusan kepada Kabak Pemerintahan, Kabak Hukum Camat Lehitu Barat, serta DPRD Maluku Tengah Komisi 1. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kepala SOA Hatulesi, Revelino Pikau 5 menegaskan bahwa Lembaga Adat Negeri Hatu secara tegas membantah berbagai pernyataan yang sebelumnya disampaikan Wakil Saniri Negeri Hatu, David C. Manuputi, kepada sejumlah media di Maluku. Menurut Revelino, klaim adanya kekecewaan masyarakat adat terhadap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah tidak benar. Justru kata dia, pemerintah negeri Hatu, tua adat, dan tiga kepala SOA mendukung langkah Bupati Maluku Tengah untuk melakukan banding atas putusan PT UN Ambon nomor 20 garing G garing 2025 garing PT UN titik AMB tertanggal 17 Desember 2025. Selain itu, Revelino juga mengungkap adanya dugaan ketidakjujuran dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Maluku Tengah. Ia menyebut Wakil Ketua Saniri Negeri Hatu mengklaim 9 anggota Saniri hadir dalam rapat tersebut, padahal faktanya hanya 4 orang yang hadir. Lebih lanjut, proses pengusulan Raja Negeri Hatu yang diklaim telah melalui seluruh tahapan juga dibantah keras oleh unsur adat. Menurut mereka, tahapan tersebut tidak pernah diketahui atau melibatkan tua adat maupun kepala SOA sebagai representasi masyarakat adat. Tuduhan adu domba dan data PAD tak pernah dilaporkan. Unsur adat juga menyoroti pernyataan yang menyebut penjabat kepala pemerintahan negeri Hatu sebagai pejabat seumur hidup yang dinilai sebagai bahasa provokatif dan tidak berdasar, serta berpotensi mengadu domba masyarakat. Tak hanya itu, Tribuners, Badan Saniri Negeri Hatu juga dituding lalai menjalankan tugas pokoknya selama bertahun-tahun. Di antaranya tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan asli desa atau PAD kepada masyarakat selama kurang lebih 15 tahun dengan nilai yang disebut mencapai miliaran rupiah. Selain itu, Saniri Negeri Hatu juga disebut tidak melaksanakan musyawarah desa atau musdes pada tahun 2025. Sebagai penutup, tiga SOA dan seluruh unsur adat Negeri Hatu menegaskan bahwa secara adat, Badan Saniri Negeri Hatu telah diberhentikan sejak 6 Januari 2026 melalui rapat SOA yang dilaksanakan oleh SOA Hatulesi, SOA Souhuat, dan SOA Malupang. Keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui surat bernomor 195-09 garing 1 angka Romawi garing PNH garing 2026 tertanggal 7 Januari 2026. Unsur adat berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera merespon aspirasi tersebut demi menjaga stabilitas pemerintahan, tatanan adat, serta keharmonisan masyarakat negeri Hatu. Referensi dari masyarakat adat lah aturan-aturan ini yang pakai baju-baju merah di atas jadi jangan mengatasnamakan masyarakat adat. Nah, justru itu pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2025 itu kami ketiga kepala SOA dan tua adat melayangkan surat kepada pimpinan Bupati Maluku Tengah dan juga kepada DPRD Komisi 1 untuk segera menerima dan menjawab apa yang menjadi keluhan bagi kami. Ternyata sampai saat ini proses itu kami belum dapat menerima. Tetapi bersyukurlah mungkin dari pihak DPRD-nya belum menjawab, tetapi
secara pimpinan bagi kami di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Bupati sudah menjawab melalui mekanisme atau proses melalui persidangan di PT UN. Jadi harapan kami bagi Bapak Bupati semangat untuk bagaimana bisa melihat negeri kami ini negeri hatu, sehingga mungkin kami punya kerinduan untuk membawa negeri ini sesuai dengan leluhur kami akan bisa terwujud. Kami mewakili 3 kepala suku dan tua adat memberikan support yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Maluku Tengah supaya proses ini bisa dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Terima kasih. Atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban PAD atau pendapatan hasil negeri kepada masyarakat negeri hatu yang jumlahnya miliaran. 2. Diusulkan benar-benar murni berasal atau lahir dari Berita selanjutnya, Tribuners, ahli waris Simon Latumalea menyatakan sikap lawan eksekusi. Kami tidak diam. Ahli waris almarhum Simon Latumalea secara resmi menyatakan perlawanan terhadap rencana eksekusi yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203-PDT-G-2023. Perlawanan ini bukan semata menolak administratif, melainkan upaya hukum untuk mempertahankan hak keperdataan yang telah diuji dan diakui negara melalui putus pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak 1950 dan telah dieksekusi pada 2011 lalu. Dalam permohonan penangguhan eksekusi yang diajukan ke Ketua PN Ambon, para ahli waris menegaskan bahwa eksekusi saat ini berdiri di atas putusan yang cacat secara formil maupun material. Terlebih, objek sengketa masih berada dalam proses perkara pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen. Pernyataan sikap ini disampaikan 3 orang ahli waris, yakni Novita Audi Muskita, Benny Daniel Agustinus Lakolo, maksud kami Lokolo, dan Martin Stefanus Muskita mewakili ahli waris Simon Latumalea. Mereka juga menilai pelaksanaan eksekusi dalam kondisi tersebut berpotensi melanggar hak subjektif, mencederai rasa keadilan, dan memperparah ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Ini pula sekaligus menjadi penegasan bahwa ahli waris tidak menerima dianulirnya hak yang telah diperoleh melalui proses peradilan yang sah dan final. Tanah yang disengketakan di kawasan Korem 151 Binaya hingga RS Bakti Rahayu telah dieksekusi negara pada April 2011 lalu. Aparat pengadilan hadir, berita acara ditandatangani, hak ahli waris Simon Latumalea diakui secara yudisial dan administratif. Namun lebih dari 1 dekade kemudian, semua dipertanyakan kembali. Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203-PDT-G-2023 menjadi pemicunya. Lewat putusan ini, majelis hakim menyatakan bahwa ahli waris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan pihak lain sebagai pemilik sah tanah sengketa. Dokumen kolonial yang diajukan, maksud kami yang dijadikan alat bukti utama, Eigendom, Brief tahun 1922 dan Akte Van Eigendom 1939 telah diuji secara forensik. Hasil menyatakan dokumen tersebut tidak otentik. Teknik cetak, injek, dan watermark kertas yang keliru menjadi penanda kuat dugaan pemalsuan. Lebih lanjut, salah satu penggugat yang menggugat ahli waris Simon Latumalea telah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan surat. Artinya alat bukti yang mengantarkan kemenangan perdata sedang diuji sebagai kejahatan pidana. Maka dari itulah diminta agar proses eksekusi tidaklah dilakukan. Inilah titik krusial perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak berdiri di ruang kosong. Ia berbenturan langsung dengan putusan nomor 21 tahun 1950 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi secara sah pada 2011 lalu. Dalam hukum perdata atas nebis indem melarang perkara yang sama diadili ulang. Ketika putusan yang sudah dieksekusi dianulir putusan baru, maka finalitas hukum runtuh. Para ahli waris menyebut kondisi ini sebagai bentuk anarki yudisial.
ketika putusan pengadilan tidak lagi saling menghormati hierarki dan konsekuensinya sendiri. Kini para ahli waris melawan. Mereka mengajukan penangguhan eksekusi dan menyatakan perlawanan hukum terbuka. Bagi mereka ini bukan sekedar soal tanah, tapi keberlanjutan makna keadilan. Jika putusan yang telah dieksekusi bisa dianulir oleh dokumen yang belakangan diduga palsu, maka setiap warga negara berada pada ancaman yang sama. Maka dari itu Tribuners ahli waris mendesak agar Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menangguhkan seluruh rencana eksekusi dengan alasan adanya perkara pidana sidang berjalan. Mereka juga menyatakan siap melakukan perlawanan bersama warga yang telah menempati lahan tersebut secara sah untuk menghadapi praktik mafia tanah. Tribuners, 2 mobil terbakar diduga terkait mafia BBM. Polresta Ambon imbau warga tak isi BBM berlebihan. Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease menegaskan penyelidikan terhadap 2 kasus kebakaran mobil yang diduga berkaitan dengan praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi masih terus berjalan. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai saat ditemui tribunambon.com Senin 2 Februari 2026 menyampaikan bahwa hingga saat ini Satreskrim masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat Kota Ambon agar tidak mengisi BBM melampaui ketentuan, terlebih menggunakan jerigen atau memodifikasi kendaraan. Pernyataan Kasih Humas ini disampaikan menyusul mencuatnya 2 kasus kebakaran mobil yang diduga kuat berkaitan dengan praktik penimbunan BBM subsidi di Kota Ambon. Kedua peristiwa tersebut memiliki pola yang hampir identik, yaitu kendaraan pribadi dimodifikasi menjadi sarana pengangkut BBM dalam jumlah besar. Insiden pertama terjadi pada Minggu 25 Januari 2026, melibatkan Toyota Avanza hitam bernomor polisi DS 1353AB yang terbakar di depan kantor ASDP Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau. Kasus kedua menyusul di kawasan Hatiwe Kecil saat Daihatsu Sigra DS 1491AT mengalami kebakaran. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Dr. Yoga Putra Primasetia sebelumnya menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan secara intensif. Pada kasus Avanza, polisi telah mengidentifikasi pemilik pertama kendaraan, Abdul Qadir L. Namun kendaraan tersebut diketahui telah berpindah tangan. Sementara pada kasus Sigra, polisi telah mengetahui identitas pengemudi bernama Libren alias Kembar. Meski demikian, hingga kini belum ada penetapan tersangka maupun penahanan. Tangki modifikasi dan dugaan praktik tap-tap BBM hasil olah tempat kejadian perkara oleh unit Busar dan tim identifikasi Polresta Ambon menguatkan dugaan praktik penimbunan BBM subsidi. Tangki modifikasi berukuran besar terpasang di bagasi Avanza dan terhubung langsung ke sistem pengisian. 4 jerigen berkapasitas 35 liter ditemukan hangus di dalam Sigra. Pompa celup ilegal digunakan untuk memindahkan BBM dari jerigen ke wadah lain. Polisi menduga kendaraan tersebut beroperasi sebagai armada pengangkut BBM subsidi hasil pembelian berulang di SPBU, untuk kemudian dipindahkan dan menjual kembali secara ilegal. Modus ini dikenal sebagai praktik tap-tap BBM, yang selama ini sulit dibongkar karena melibatkan jaringan tertutup. Praktik penimbunan dan niaga BBM subsidi secara ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif. Pelaku dapat dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam pasal 55, ancaman hukuman mencapai 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Publik menanti ketegasan aparat meski polisi mengklaim bekerja profesional, namun belum adanya penahanan memunculkan pertanyaan publik. Apakah kasus ini akan berhenti pada pengemudi lapangan atau benar-benar menjerat aktor intelektual di balik dugaan mafia BBM subsidi di Ambon? Hingga kini Tribuners bangkai kedua kendaraan masih terpasang garis polisi dan dijadikan barang bukti utama. Namun sorotan publik tak lagi sekadar pada kebakaran, melainkan pada keberanian aparat membongkar jaringan yang diduga bermain di balik distribusi BBM subsidi. Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegak
hukum di Maluku. Publik ini menunggu langkah konkret, penetapan tersangka, penahanan, dan pengungkapan jaringan mafia BBM secara tuntas. Baik, sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyelidikan dari pihak Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase. Perkembangan akan kami sampaikan kembali. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Ambon untuk tidak mengisi BBM melampaui yang sudah ditentukan karena dapat membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Demikian. Berita selanjutnya, Tribuners cegah pungli dan tingkatkan PAD Pemkot Ambon tambah ruas parkir resmi. Jumlah area parkir kendaraan di Kota Ambon resmi mengalami penambahan. Ruas parkir yang sebelumnya berjumlah 27 kini bertambah menjadi 30 ruas parkir. Penambahan tersebut berdasarkan surat keputusan atau SK Wali Kota Ambon nomor 6737 tentang penetapan ruas parkir kendaraan di tepi jalan umum. SK tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Switela menjelaskan bahwa penambahan ruas parkir ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mencegah praktik pungutan liar atau pungli yang selama ini terjadi di sejumlah lokasi. Adapun ruas parkir baru yang ditetapkan antara lain di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO, di sisi Jalan Maluku City Mall atau MCM, serta di kawasan Poka, tepatnya dari depan pusat kuliner hingga pasar buah. Switela menambahkan surat pemberitahuan terkait penetapan ruas parkir tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, Kapolres, serta Kasat Lantas Polres. Sebelumnya 27 ruas parkir kendaraan yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Ambon tersebar di sejumlah ruas jalan, diantaranya Jalan Sultan Babula, Jalan Dr. Sitanala, Jalan Yosudarso, kemudian Jalan Pala, Jalan Patimura, Jalan Samratulangi, kemudian di Lorong Puskut dan sekitarnya, Jalan Diponegoro, Jalan Said Perintah, Jalan Philip Latumahina, Jalan Dana Kopra, Lorong Cempaka, Lorong Sekawan, Jalan Dr. Kayadoe, depan RSU Dr. Haulusi, Jalan Sisi Mangaraja, depan SPN Paso, kemudian Jalan Terminal Paso, serta beberapa ruas lainnya di pusat kota. Ia berharap dengan bertambahnya ruas parkir resmi ini, PAD Kota Ambon dapat meningkat dan praktik pungli di lokasi parkir dapat diminimalisir. Kita ke berita terakhir, Tribuners, ini 7 ruas jalan target operasi larangan parkir, 33 kendaraan digembok. Sebanyak 33 kendaraan roda 4 yang terparkir di badan jalan telah digembok oleh petugas Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon. Tindakan penggembokan dilakukan sebagai upaya penegakan aturan ketertiban lalu lintas dan parkir. Penindakan parkir berdasarkan pada pasal 2 huruf F Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 50 Tahun 2018 tentang larangan parkir garasi. Selain itu, operasi pengawasan dan penindakan larangan parkir garasi dilakukan di 7 ruas jalan, yakni Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Rijali, Jalan Benteng Kapaha, Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Diponegoro.
Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon Yan Switela membenarkan operasi larangan parkir tersebut. Dikatakannya sebelum dilakukan penertiban dan penggembokan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat di sepanjang ruas jalan yang menjadi lokasi parkir. Tak hanya sosialisasi, Tribuners, pemasangan stiker larangan parkir dan imbauan berulang kali sudah disampaikan kepada pemilik kendaraan. Switela menambahkan proses evaluasi parkir dilakukan sejak malam hari, sehingga kendaraan yang terdata parkir semalaman kemudian ditindak pada pagi hari sesuai hasil pemantauan petugas. Dalam 2 pekan terakhir, pihaknya juga telah menempelkan tanda larangan parkir di sejumlah titik rawan parkir liar sebagai bentuk peringatan awal kepada masyarakat. Ia mengimbau masyarakat Kota Ambon, khususnya pemilik kendaraan roda 4, untuk menaati aturan yang ditetapkan pemerintah daerah, sehingga kondisi kota yang damai, tertib, rapi, dan nyaman dapat dirasakan semua pihak. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Februari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.